Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video analisa serangan buzzer yang masif pada saat Timnas Day digelar. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Media sosial analitik kami punya, jadi basis ini kami adalah basis bisnisnya, kalau dikatakan bisnis ya, core bisnisnya adalah analisis media sosial. Sebenarnya analisis big data, media sosial salah satunya. Jadi kami melihat percakapan di media sosial, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, juga YouTube juga, masuk juga. Lalu kami combine itu, kita lihat siapa aja yang paling banyak ngomong, 5W1H lah kira-kira begitu. Lalu kadang-kadang kita bandingkan juga bagaimana sih kondisinya di media online dan cetak juga televisi, kayak gitu. Oke. Terus namanya Drone Emprit diambil dari? Nah iya, mungkin jadi pertanyaan. Namanya unik juga ya. Aku pas pertama kali tahu, aku kira ini berhubungan sama drone kamera. Udah gitu ada kata emprit ya, kayaknya hubungannya sama burung gitu ya. Jadi drone yang ngamatin burung ya. Sebenarnya empritnya itu kalau kita ingat Twitter dulu itu lambangnya kan burung. Oh iya, betul. Burung kecil itu ya, di Jawa namanya emprit. Nah, drone emprit itu tuh kira-kira kita ngelihat percakapan yang ada di Twitter pada saat itu atau dan media sosial lainnya dari kalau kita helikopter view dari ya. helikopter view gitu. Jadi kelihatan petanya gimana, siapa yang ngomongnya apa, siapa sih yang saling terhubung. Kalau katakan kalau akun A ngomong, nanti siapa yang merespon dan bagaimana responnya, positif atau negatif. Apakah ada narasi yang saling bertentangan, apa narasi tandingan, kayak gitu kira-kira. Jadi bisa dibilang ini memantau secara keseluruhan gitu berarti ya, Mas? Ya, keseluruhan di semua kanal media sosial. Wah, tweet aku dipantau nggak ya? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku mesti lihat nanti aku nge-tweet apa aja ya. Oke, Mas Sofa, ini kan Drone Emprit ini mengeluarkan analisis mengenai sepak bola Indonesia ya. Misalnya mengenai Coach STY atau mengenai Coach Patrick Kluivert juga. Nah, pertanyaannya, apakah yang ramai soal Kluivert ataupun STY selama ini atau beberapa waktu terakhir deh ya, yang trending di sosial media, ini tuh sebenarnya organik atau dikerahkan oleh buzzer? Kalau kita ngomongin tentang Timnas Indonesia nih, dua-duanya itu bingkainya adalah Timnas Day biasanya tuh, baru rame kalau ada Timnas Day. Kalau kita merujuk pada beberapa kali perbincangan yang didorong oleh aktivitas Timnas Day, aktivitas Timnas ngelawan Bahrain, ngelawan Jepang, ngelawan Australia dan sebagainya, sebelum itu juga, memang perbincangannya itu selalu ngebuat masyarakat kita melupakan sejenak apa yang terjadi mungkin di rumahnya, mungkin di sekolahnya, mungkin juga di politik nasional kayak gitu. Jadi kalau ada kemarin undang-undang TNI, rame tuh. Tiba-tiba Timnas Day main, udah itu hilang semua itu. Timnas kita ngomonginnya. Lalu terus kita lihat sedemikian besarnya perbincangan tentang Timnas ini, siapa aja sih yang ngomong? Apakah orang-orang yang memang punya antusiasme tinggi terhadap Timnas kita, atau ada juga kelompok lain di sana? Kemudian kita lihat petanya, kita banding, kita kulik-kulik gitu ya, satu-satu nih, kulik-kulik dari ratusan ribu orang yang ngomong gitu, kulik-kulik nih. Kemudian kita lihat, kita dapati memang perbincangan tentang, kalau kita fokus ke STY dan Kluivert, perbincangan tentang dua tokoh besar di sepak bola Indonesia ini belakangan ini didorong oleh beberapa akun yang punya karakter berbeda atau latar belakang yang berbeda. Ada akun-akun yang organik, orangnya jelas, ngomongnya memang dia punya bukan kecenderungan, memang dia ngomongin sepak bola Indonesia, punya perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Baik pro maupun kontra, pada
Patrick Kluivert maupun pada STY. Banyak tuh yang ngomongin yang organik di situ. Tapi tidak juga itu ngebuat semua percakapan. Ternyata nggak semua percakapannya juga organik. Ada juga akun-akun yang kalau kita telisik, loh kok ini followernya 0. Kayak gitu. Baru netes. Akunnya baru dibikin akunnya baru 3 bulan ini. Belum lama nih. Terus atau ada followernya 100, 300, 500, bahkan sampai 1000. Terus kita lihat perbincangannya apa sih? Setiap hari mereka ngomongin apa sih? Ada yang jualan. Jualan baju, jualan kosmetik, jualan macam-macam lah. Ada yang tiap hari ngomonginnya tentang pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Ada yang tiap hari ngomongin tentang BUMN, macam-macam tuh. Jadi Ini orang-orang yang sama yang ngomongin timnas. orang-orang yang sama yang tiba-tiba ngomongin Patrick Kluivert atau STY pada waktu timnas itu, pada waktu rame itu. Loh ini kayaknya di luar kebiasaan nih. Ya, kalau biasanya mereka jualan baju, jualan kosmetik, tiba-tiba ngomongin STY, tiba-tiba ngomongin Patrick Kluivert gitu. Nah ada akun-akun yang seperti itu. Ada juga akun-akun yang memang tiap hari ngomonginnya keseharian dia aja. Di Facebook ngomongin aktivitas dia sehari-hari. Ada yang sedang belajar, anak SMA tuh baca tuh. Ada yang lagi aktivitas kerja dan sebagainya. Jadi dan ketika timnas mereka memang ngomongin itu. Ketika STY dan Patrick jadi perbincangan, ya mereka jadi ngomongin itu. Jadi 3 besarnya akun organik yang memang ngomongin tentang, yang memang punya kecenderungan ngomongin tentang timnas. Akun organik yang yang ngerasa punya ikatan emosional ketika Indonesia main kayak gitu. Dan mereka hanya ngomongin timnas atau Patrick dan atau STY dan Patrick itu hanya ketika timnas main. Kalau yang satu lagi itu kapan aja mereka ngomong. Yang satu lagi akun yang tiba-tiba saja berbicara tentang mereka. Yang kita lihat kayaknya ada akun anorganiknya. Bukan ada. Ya memang semuanya organik gitu. Gitu. Jadi 3 besar. Kalau kita lihat berapa proporsinya, kalau kita pengen tahu nih volumenya berapa banyak sih dari 3 kategori ini, yang paling ada perubahan sebenarnya. Trennya itu agak berubah. Jadi ketika masa-masanya Pak STY di memimpin timnas, memang volume akun yang terlibat dalam perbincangan yang kita indikasikan kayaknya nih akun-akunnya anorganik nih. Itu lebih besar, sekarang menurun artinya. Itu sekarang menurun partisipasinya dibandingkan yang beberapa bulan puasa kemarin itu. Bulan puasa Februari Maret gitu udah menurun. Jadi trennya tuh volumenya tinggi banget terus tiba-tiba turun dikit. Berarti tadinya memang volumenya cukup besar pada saat beberapa bulan kemarin. Sekarang 2 pertandingan kemarin. 2 pertandingan kemarin ya. Sekarang lagi menurun. Mungkin nanti naik lagi di bulan Juni. Bisa jadi. Nah, Mas Sabto kan ini sebagai pengamat sepak bola di sini. Merasakan nggak sih kalau ada buzzer-buzzer yang melempar isu gitu, atau mungkin bahkan pernah kena serang? Kena serang pernah ya. Habis obrolan di sini juga kan. Betul. Biasanya ada potongan-potongan Ada itu, potongan, ya kan? ada yang motong, lalu akhirnya kegulung dan rame juga gitu. Padahal kayaknya nggak kontroversial. Ya kontroversial menurut mereka gitu ya. Tapi kan kalau yang tahu saya sih selama saya menjadi pengamat tuh kayak jarang ya ngomong hal yang kontroversial yang nggak based on data gitu kan. Karena selalu landasan saya itu data gitu. Cuman kan lagi emosional, tim hasilnya seperti apa, ujung-ujungnya kan jadi mungkin tidak sama narasinya dengan kebanyakan fans atau beberapa fans gitu, dan akhirnya banyak yang nyerang juga gitu.